Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman. Perkenalkan, saya BBNT, PPL atau Penyuluh Pertanian Lapangan dari Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara pengendalian hama tikus secara terpadu. Materi ini muncul bukan karena tanpa alasan, tapi memang hama tikus ini merupakan momok bagi, saya pikir, seluruh masyarakat Indonesia, terutama petani sawah. Itu pasti musuh yang paling berat itu adalah hama tikus, karena serangannya yang begitu brutal, yang ya kadang berhektar-hektar sawah pun habis dalam satu malam. Ya, memang serangan hama tikus ini memang cukup tinggi di Indonesia, karena memang tikus adalah hama yang dalam sekali reproduksi itu bisa menghasilkan 6 bahkan 10 anakan. Jadi perkembangbiakannya sangat cepat. Dan maka dari itu, sebagai petani ataupun pelaku utama maupun pelaku usaha harus pandai-pandai dalam bagaimana cara pengendalian hama tikus ini. Nah, di sini pengendalian hama tikus secara terpadu ini diberikan karena memang pengendalian hama tikus itu nggak bisa hanya pakai satu metode saja. Berbeda ketika kita misal hama ulat di tanaman jagung, itu kalau kita semprot langsung mati gitu kan. Tapi kalau untuk tikus, terkadang kalau kita pakai racun, yang sebelah nggak pakai racun, tikus yang sebelah masuk ke kita, ataupun sebaliknya, kita yang nggak pakai racun, orang sebelah pakai racun juga akan percuma, karena hama tikus itu merupakan hama yang ya begitu sulit lah untuk diatasi. Teman-teman, mohon maaf sebelumnya kalau memang penyampaian saya di sini adalah kurang, ada yang salah, mohon dikoreksi kalau memang pendapat saya itu bertentangan dengan pendapat teman-teman, karena ini merupakan ranahnya pendapat. Jadi teman-teman bisa berpendapat, bisa berkomentar, apapun itu komentarnya akan saya terima dengan baik hati. Oke. Teman-teman, di sini serangan hama tikus itu bisa kita kendalikan dengan cara terpadu. Maksud dari terpadu ini adalah kita mengkombinasikan lebih dari satu cara atau satu metode pengendalian saja. Kalau selama ini petani kan berpikir kalau ketika ada hama tikus, pengendaliannya hanya pakai racun, misal racun umpan saja kan, atau kalau racun klerat ya, yang bentuknya kayak sabun itu. Tapi seiring berjalannya waktu, tikus pun makin pinter kayaknya. Kalau dia udah lihat, ini kayaknya racun nih, jadi nggak dimakannya. Apalagi kalau padinya sudah besar, misal umur 1 bulan, ya daripada tikusnya itu makan racun, tikus mikir juga mending dia makan padinya aja gitu kan. Karena ya padinya lebih seger, ngapain dia harus makan racun. Jadi memang pengendalian hama terpadu itu tercetus karena kita harus pandai-pandai dalam mengendalikan hama, harus tahu waktunya, harus tahu dosisnya, dan harus tahu caranya seperti apa. Baik, kalau saya jelaskan di sini pengendalian hama terpadu itu, yang pertama itu kita harus mengendalikannya itu secara preventif. Maksud dari preventif itu adalah pengendalian sebelum terjadi serangan. Karena kalau sudah terjadi serangan hama tikus, waduh gawat sekali. Kalau serangan hama ulat ya mungkin 1 hari 2 hari mungkin tingkat serangannya nggak terlalu bahaya. Kalau tikus 1 hektar semalam ya bisa habis juga ya, karena mereka cepat sekali gitu dan makannya pun juga banyak. Jadi ya memang harus secara preventif itu akan lebih baik. Secara preventif itu kalau saya jelaskan di sini, yang pertama itu harus tanam serempak. Kenapa kita harus tanam serempak? Karena tikus pun sebenarnya adalah makhluk hidup yang mereka mau nggak mau mereka butuh makan. Jadi ketika ada satu alternan sawah yang nanam hanya 1 orang, ya tikusnya akan berkumpul ke 1 orang itu. Tapi kalau yang nanam 10 orang, maka tikusnya bisa dibagi 10. Artinya bahasanya apa ya? Bisa dikatakan tanggung renteng gitu ya, atau bagi-bagi hama gitu. Jadi kalau ada tikusnya 10, yang kita nanam 10 hektar, jadi 1 orang hanya menanggung 1 tikus saja. Jadi kerugian yang ditimbulkan karena serangan hama tikus ini tidak terlalu besar. Tapi kalau kita nanamnya itu sendirian saja atau umurnya beda-beda, tikus enak sekali. Pada saat padi yang ini besar, dia makan yang itu. Nanti ada padi yang besar lagi, nah makan yang padi yang itu. Jadi siklus tikusnya tidak bisa kita putus. Karena itu kita harus menggunakan tanam serempak atau tanam bareng-bareng dengan umur padi yang sama untuk mengendalikan tikus secara preventif tadi. Yang kedua, yang sering sekali saya lihat, mohon maaf kalau teman-teman sudah kholas atau sudah selesai di bagian ini, tapi banyak sekali pelaku-pelaku utama atau dalam hal ini petani itu kurang dalam menjaga kebersihan lahan. Sebenarnya tikus itu kan binatang yang tidak suka dengan bersih.
Nah, sedangkan kita punya pematang itu nggak dibersihkan, terus ada bekas-bekas serangannya itu nggak dibersihkan, ya saya rasa ya tikusnya makin enak-enak aja itu menyerang kembali tanaman kita. Tapi kalau kita punya pematang itu kita bersihkan, terus ada serangannya malam ini biasanya kita bersihkan bekas-bekas serangannya, saya rasa tikus pun agak sedikit wanti-wanti gitu untuk menyerang kita kembali, karena tikus kan punya musuh alami. Jadi kalau tempat itu terang, tempat itu tidak ada naungan, jadi tikusnya itu agak takut di situ, takut dia tuh dicaplok sama musuh alami tikus itu sendiri. Maka dari itu pembersihan lahan itu sangat penting dalam mengendalikan hama tikus. Jadi yang untuk pengendalian preventif ini saya hanya menjelaskan dua hal. Yang pertama itu tanam serempak atau tanamnya bareng-bareng, umur padinya itu sama, jangan sampai ada umur 1 bulan, ada yang 2 bulan, ada yang baru tanam, harus sama semua dalam satu ataran. Yang kedua itu harus pembersihan lahan. Ini kita harus rajin, kita sama-sama ya, baik dari penyuluhnya, baik dari petaninya, kita harus sama-sama mensosialisasikan, sama-sama mengingatkan satu sama lain untuk membersihkan lahan dalam rangka mencegah serangan hama tikus itu. Yang ketiga, kita memanfaatkan musuh alami. Jadi musuh alami itu untuk hama tikus ada burung hantu yang tidak mengganggu kita ya. Kalau saya katakan di sini ular juga musuh alami, tapi terlalu ekstrim kalau contohnya ular. Burung hantu ini kan tiap malam tuh berburu tikus. Jadi ini merupakan musuh alami yang paling efektif dalam mengendalikan hama tikus. Hanya saja terkadang perburuan musuh alami ini masih sangat tinggi. Jadi saya ingatkan semuanya dan saling mengingatkan saja, kita satu sama lain saling mengingatkan untuk terus menjaga ekosistem. Artinya kalau ada burung hantu yang berkeliaran di sawah ya, atau jangan ditembak, jangan diburu, jangan diambil, biarkan saja burung hantu itu berada di sawah. Kalau perlu buatkan rumahnya, atau sering kita dengar itu rumah burung hantu ya. Saya rasa program kementerian pun, baik dari kementerian ataupun dari APBD, banyak yang mengarah ke pembuatan rumah burung hantu. Itu bukan tanpa tujuan, tapi memang kita ingin melestarikan burung hantu yang ada di sawah tadi, dengan harapan serangan hama tikus itu bisa berkurang gitu loh teman-teman. Jadi kita ayo kalau melihat burung hantu di sawah jangan gatal tangannya ingin nembak, pengen nangkap, pengen apa gitu, karena ini sahabat petani burung hantu ini. Memang namanya burung hantu, tapi hantunya bagi para tikus, bukan hantu bagi para petani. Ayo kita sama-sama jaga ekosistem kita agar musuh alami ini tetap berada di alamnya dengan tenang dan bisa memangsa hama-hama yang mengganggu para petani gitu ya. Dan yang selanjutnya, penggunaan racun. Yang harus diingatkan bahwa penggunaan racun ini kita harus tahu kapan penggunaannya dan bagaimana caranya. Ada 2 racun yang biasa kita pakai. Yang pertama itu racun umpan ya, atau klerat yang kayak sabun itu loh, yang warna biru kayak sabun mandi, kayak sabun batangan. Itu sebenarnya racun umpan yang kita gunakan secara preventif. Artinya penggunaannya itu akan lebih efektif kalau kita memasang umpan tersebut pada saat padi masih berumur di bawah 1 bulan. Artinya masih baru awal-awal tanam gitu kan. Nah itu kita racun. Kenapa? Karena pada saat itu tikus tidak punya makanan. Tikus kan makan padinya masih kecil. Jadi ya tikus pikir emang nggak mau makan sabun gitu. Jadi dengan memberikan umpan racun sabun tadi di masa awal-awal pertumbuhan tanaman, itu jauh lebih efektif ketimbang padinya sudah besar-besar. Kalau padi sudah umur 1 bulan, 40 hari, udah hampir panen, ya tikusnya lebih akan memilih memakan padi ketimbang dia memakan racun umpan tersebut gitu. Untuk racun umpan, dan penggunaannya juga harus hati-hati teman-teman. Penggunaan racun umpan itu pertama, racunnya tidak boleh dipegang oleh tangan secara langsung. Jadi pakai sarung tangan atau pakai lidi atau pakai apalah gitu. Yang penting racunnya itu jangan pernah disentuh oleh tangan, karena tikus itu kan penciumannya ini ya, tajam. Jadi kalau tikusnya udah mencium bau manusia, dia nggak mau lagi makan. Jadi jangan sampai terpegang oleh tangan. Yang kedua, jangan sampai kena hujan. Jadi sebisa mungkin penggunaannya itu di tempat-tempat yang ternaungi. Jadi boleh dimasukkan ke dalam apa bahasanya itu, dalam bambu atau dalam aqua bekas, atau ditutup daun pisang atau seperti apa, yang pasti jangan sampai terkena hujan. Yang ketiga itu pasanglah di tempat-tempat strategis, atau bahasanya itu tempat-tempat gelap gitu kan, tempat-tempat yang kotor, yang serut itu apa bahasa Indonesianya? Serut ya.
yang banyak rumput gitu, banyak gulma, semak-semak gitu loh. Kan hobi tikus di situ. Nah, pasanglah di daerah-daerah strategis seperti itu untuk racun umpan. Yang kedua ada jenis racun, itu racun asap yang sering kita gunakan ya. Yang kayak apa, kembang api itu ya. Yang kalau kita bakar ujungnya itu dia ngepul asapnya. Nah, itu juga harus hati-hati teman-teman. Racun asap ini dipakai pada saat tikus sudah banyak-banyaknya. Artinya pemakaian racun ini bukan untuk preventif, tapi pada saat serangan itu sudah terjadi baru kita aplikasikan racun asapnya. Pemberiannya pun juga harus hati-hati karena racun ini mengandung belerang, jadi nggak baik juga untuk tubuh. Harap ketika menggunakan racun asap harus memakai masker ya teman-teman. Jangan lupa pakai pelindung diri, jangan sampai tikusnya mati kitanya juga ikut koit. Ya, jadi yang pengen itu tikusnya yang mati, ya kitanya selamat gitu kan. Jadi penggunaan racun asap ini harus hati-hati. Saya ingatkan harus memakai masker, alat pelindung diri, agar asapnya itu nggak tercium sama kita karena tebal banget itu asapnya. Penggunaannya pun saya pikir teman-teman juga sudah tahu, tinggal dimasukkan ke lubang tikus, habis itu ditutup dan tikusnya akan keluar di lewat lubang-lubang yang lain. Jadi lubang-lubang yang lain pun juga harus ditutup. Jadi tikus itu kan punya banyak lubang. Dalam satu rumahnya itu ada misalnya 5 lubang, 4-nya ditutup, satunya itu baru kita colokkan racun asap tadi, baru kita tutup lagi. Itu cara satu. Cara dua, sisakan satu lubang untuk dia keluar. Nah, jadi pada saat dia keluar, kita bisa pentong-pentong tikusnya. Boleh semua, pakai cara mana saja. Dan tapi pastikan penggunaan racun asap ini harus diawasi, jangan ditinggal-tinggal begitu saja. Yang terakhir adalah gropiokan. Ini cara metode lama. Metode kita dari zaman dahulu kala kita sudah melakukan gropiokan dan memang efektif dalam mengurangi populasi tikus. Gropiokan itu maksudnya kita beramai-ramai mengendalikan hama tikus, berburu tikus di tengah sawah. Boleh dipancing pakai racun asap tadi biar tikusnya keluar, atau kita gali-gali lubangnya, atau mau seperti apa silakan saja. Tapi ini metode yang paling nyata ya, kelihatan tikusnya nanti mati, satu orang dapat berapa tikus itu nampak semua. Jadi ini metode yang harus kita galakkan untuk juga meningkatkan kekompakan dari kelompok tani. Yang kalau kita pakai gropiokan ini kan pertama warisan leluhur kita, yang kedua efektif, dan yang ketiga kelompok taninya makin kompak kalau kita menggunakan gropiokan. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Nggak banyak sebenarnya dari pengendalian hama tikus ini. Mohon maaf kalau bahan tayang saya sangat terbatas karena pada saat kami pengendalian hama tikus ini tidak ada yang video kan, semua fokus pada diri sendiri, fokus foto-foto ya, ternyata nggak ada videonya. Tapi nggak apa-apa. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi pengingat kembali untuk kita sama-sama dalam mengendalikan hama tikus. Dan mohon maaf kalau ada yang salah, boleh disanggah, boleh saja tidak sependapat karena ini bukan ilmu mutlak juga ya. Urutannya pun juga kalau tidak sependapat juga tidak apa-apa. Yang penting teman-teman semua paham dengan apa yang saya sampaikan, dan kalaupun ada sanggahan ataupun komentar silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.